Halo warga Jakarta, bersama saya Robi Cahyadi. Berita Jakarta hari ini akhir pekan, edisi Minggu kedua Juni 2025, kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana akan menaikkan tarif parkir dan menerapkan jalan berbayar atau ERP. Ini sebagai cara Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum dengan memanfaatkan dana subsidi silang. Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menggratiskan 15 golongan masyarakat pengguna transportasi umum Transjakarta, MRT, dan LRT. Antusias masyarakat yang tinggi terhadap program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day membuat Pemprov DKI Jakarta berencana akan menerapkan Car Free Night. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, saat ini Pemprov DKI tengah melakukan kajian penerapan Car Free Night secara rutin. Meskipun belum ada titik pasti, namun Rano mengungkapkan kawasan Jalan Sudirman Tamrin cukup representatif untuk program yang rencananya digelar rutin pada hari Sabtu mulai pukul 10 malam itu. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggunakan Artificial Intelligence untuk mengurai kemacetan. Penerapan sistem ini di Intelligent Traffic Control System atau ITCS Dinas Perhubungan terbukti efektif untuk mengurangi kemacetan. Tingkat kemacetan Jakarta menurun drastis dari posisi ke-30 kota termacet di dunia menjadi posisi ke-90 versi TomTom Traffic Index. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini, edisi akhir pekan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah yang dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan warga di wilayah pesisir. Pokoknya prinsipnya setuju ya, udah ya. Jangan nanti kami udah lakuin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan tanggul sepanjang 1,4 km dengan tinggi 2,5 meter ini merupakan langkah antisipasi jika air laut pasang. Namun Pramono menegaskan, banjir rob juga terjadi akibat adanya penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir. Sehingga ia melarang penggunaan air tanah untuk mencegah dampak yang membahayakan masyarakat. Masyarakat kita. Dan yang paling utama yang harus diketahui publik adalah permukaan kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil. Sebab begitu air tanah diambil ini menjadi dan mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Sebagai solusi atas permasalahan ini, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendistribusikan layanan air bersih perpipaan ke wilayah Muara Angke. Saat ini distribusi air bersih telah mulai dikerjakan oleh Pamjaya untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan subsidi kesehatan kepada hewan dengan kriteria khusus. Program pemasangan microchip pada hewan peliharaan seperti kucing dan anjing juga akan mulai diuji coba pada tahun ini. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta gencar melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan. Pengendalian populasi kucing dengan sterilisasi juga dilakukan dengan target 22.000 kucing pada tahun ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Hasadungan Sidabolok, mengatakan
layanan untuk pemeriksaan kesehatan hewan maupun sterilisasi memang masih belum dapat menjangkau ke seluruh pemilik hewan peliharaan. Sehingga saat ini tengah dikaji untuk subsidi kesehatan untuk hewan. Sebenarnya namanya BPJS itu hanya terminologi saja sih sebenarnya. Jadi itu masih wacana, masih gagasan. Jadi itu perlu dikaji lebih komprehensif lagi karena banyak sekali pihak yang terlibat. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu sebenarnya adalah seperti kita memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun pada para pemilik hewan ataupun orang-orang yang menyelamatkan hewan tapi dia tidak mampu untuk membayar, kita berikan keringanan biaya. Seperti itu sih sebenarnya. Menurut Hasudungan, nantinya setiap hewan yang telah diperiksa kesehatan atau disterilisasi akan ditanam microchip yang berisi data tentang kesehatan hewan. Rencananya untuk program microchip akan diuji coba tahun ini dan pelaksanaannya dimulai awal tahun 2026 mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Sabtu 14 Juni ini, warga Jakarta bisa menikmati kekayaan budaya dalam Festival Warisan Budaya Tak Benda di Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta Barat. Akan ada pertunjukan seni tradisional, pameran temporer, serta hiburan musik dengan artis-artis ternama. Sementara bagi Anda yang ingin menikmati penampilan musisi-musisi muda kreatif seperti Audi Kirana, Saisilia, Mert, dan Aldrian Rizjat bisa datang ke Jakarta Future Festival 2025 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat yang masih berlangsung pada 14 hingga 15 Juni 2025. Tak hanya menikmati musik, di Jakarta Future Festival Anda juga dapat mengikuti diskusi kreatif edukatif serta melihat beragam kegiatan dari puluhan komunitas. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.